Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-12 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, beberapa waktu setelah itu, setelah menumbangkan cukup banyak pohon, mereka pun sampai di sebuah danau di tengah hutan tepat tengah malam. Mereka sangat senang melihat ada air yang begitu jernih di hadapannya, tanpa memikirkan bahaya apa yang ada di sana. Mereka segera berlari dan menghampiri air itu untuk meminumnya. Dan sebagian juga ada yang mengisi penyimpanan air mereka untuk berjaga-jaga. Belinda mengingatkan untuk tetap berhati-hati karena mereka tidak tahu bahaya apa yang akan muncul di sana. Dalam benaknya Ghislaine merasa sedikit senang karena mereka berhasil mencapai tempat itu dengan aman. Danau ini adalah titik paling penting untuk mencapai sumber runestone. Mereka pun memutuskan untuk membangun tempat peristirahatan di sana, karena memang waktu telah menunjukkan tengah malam. Untuk berjaga-jaga bila mana ada monster yang datang ketika mereka beristirahat, mereka pun melakukan sistem jaga bergilir. Apa yang sebenarnya kita lakukan ini? Sejauh ini baru pintu masuknya saja, tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita tidak tahu monster seperti apa yang akan muncul menghadang mereka. Mereka pun merasa bersyukur karena tidak ada yang terjadi 2 malam sebelumnya. Mereka berharap jika malam ini juga seperti itu. Sedangkan di sisi lainnya, seseorang datang menghampiri Gordon dan mengajaknya untuk melarikan diri dari sana. Dengan bingung Gordon menanyakan keseriusan dari niat orang itu. Orang yang duduk di samping Gordon mengatakan apa yang sedang kamu bicarakan. Kemudian kita dikenalkan dengan orang yang mengajak mereka melarikan diri. Orang itu bernama Manus. Lalu Manus menimpali pertanyaan orang itu. Ia mengatakan jika mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa lagi. Bukankah nyawa lebih penting daripada uang? Sembari melahap makanannya, Gordon mengatakan walaupun begitu, kita sudah membuka jalan yang cukup lumayan. Dan bos mengatakan jika tujuan mereka tidak jauh lagi, seharusnya kita sudah dekat. Menanggapi perkataan itu, Minus mengatakan rasa kecurigaannya, bukan tanpa alasan bos kita memiliki julukan itu. Sudah jelas jika dia ingin membersihkan hutan ini untuk kejayaannya sendiri. Pria mata satu menyela perkataannya. Ia mengutarakan rasa tidak enaknya karena mereka sudah menerima uang mukanya. Pekerjaan seorang mercenari adalah mengikuti perintah saat uangnya sudah dibayarkan. Gordon menambahkan, selain itu, bos kita juga sudah beberapa kali menyelamatkan kita. Minus pun membenarkan hal itu. Ia menganggap jika Ghislaine adalah petarung yang hebat. Namun ia juga mengira jika kehebatan Ghislaine itu hanya sebuah keberuntungan saja. Jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, kita semua bisa saja mati. Ia menyimpulkan jika situasinya darurat, mungkin saja Ghislaine akan menjadikan mereka perisai daging. Semua bangsawan sama saja. Mendengar itu, orang-orang di sana pun membenarkan perkataannya. Kamu memang benar tentang hal itu. Minus pun menyeringai setelah mendengar tanggapan mereka yang mulai meragukan Ghislaine. Dalam hatinya ia mengatakan, teruslah merasa ragu. Sebenarnya menembus pasukan monster untuk kembali juga sama saja bunuh diri. Ia pun memiliki niatan jika mereka ikut bersamanya melarikan diri. Ia bisa menjadikan mereka sebagai umpan bila mana menghadapi situasi yang genting. Akan tetapi, kesenangan itu pun pudar seketika saat pria mata satu mengatakan, itu artinya jika bukan karena bos kita semua sudah mati dari awal. Manus pun dibuat terdiam mendengarnya, karena apa yang dikatakan pria mata satu itu ada benarnya. Lalu pria mata satu meminta Manus untuk melihat Ghislaine yang ada di sana. Terlihat, saat itu, Ghislaine sedang mengobati para mercenari yang terluka dengan salep di tangannya. Sembari mengoleskan salep pada luka di tangan mercenari itu, Ghislaine mengingatkan orang itu agar lukanya jangan sampai terkena air supaya lukanya tidak bernanah. Merasa heran dengan Ghislaine yang menggunakan salep berharga miliknya, Belinda mengatakan seharusnya kamu menyimpan salep itu untuk diri sendiri. Ghislaine menimpali jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Menyimpannya hanya akan membuat salep ini tidak berguna. Setelah memperhatikan tindakan Ghislaine yang memperdulikan bawahannya, pria mata satu melanjutkan perkataannya. Obat dan poison yang digunakannya itu lebih berharga daripada nyawa kita. Apa menurutmu bos kita akan membuang-buang hal seperti itu hanya untuk mercenari yang dianggap sebagai perisai daging? Orang-orang di sana pun membenarkan perkataan pria mata satu. Mereka juga mengatakan jika Ghislaine tidak sama dengan bos mereka sebelumnya. Dia bukan orang yang akan membuang kita. Manus pun menjadi sangat kesal mendengarnya. Ia merasa jika pria mata satu mengganggu rencananya. Aku ingin membawa sebagian dari mereka pergi bersamanya. Tapi sekarang menjadi tidak bisa. Tidak lama, Ghislaine pun datang ke sana sembari meminta mereka untuk menghentikan percakapannya. Ia juga meminta mereka untuk istirahat selagi masih bisa.
Setelah mengatakan itu, Ghislaine memanggil Kaor dan Gillion dan mengajak mereka untuk berbicara di suatu tempat. Sembari mengikuti Ghislaine di belakangnya, Kaor menanyakan apa kamu tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan orang itu. Jika aku menjadi kamu, aku pasti langsung memotong lidahnya saat itu juga. Ghislaine menimpali dengan meminta Kaor untuk membiarkannya, para monster akan membuatnya sibuk untuk melakukan hal lain. Saat ini ada hal yang lebih penting untuk diperiksa. Beberapa saat setelah itu, terlihat mereka pun telah berkumpul di suatu tempat. Saat itu, Kaor mengatakan jika semua lentera tersisa 24 lagi. Dengan heran Belinda menanyakan alasan Ghislaine meminta mereka menghitung jumlah lentera yang tersisa. Mendengar jika lenteranya tersisa 24 lagi, Ghislaine sudah menduganya jika jumlah lenteranya akan berkurang. Lalu Ghislaine menjelaskan, sejak mereka memasuki Beast Forest, monster selalu menyerang entah siang ataupun malam, tapi tidak ada serangan monster di 2 malam terakhir. Mendengar itu, mereka pun cukup terkejut. Di saat Kaor mengatakan itu artinya, Gillion menyela dengan mengatakan kita memasuki wilayah monster nokturnal, dia adalah monster yang cukup berpengaruh. Ghislaine membenarkan apa yang dikatakan Gillion, lalu ia meminta mereka untuk lebih berhati-hati, karena mulai sekarang keadaannya akan menjadi lebih berbahaya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan para mercenari yang telah tertidur lelap dengan posisi yang berbeda. Ada yang membungkuk, ada yang terlentang, dan ada juga yang menyandar. Di sisi Gordon, ia terbangun ketika sebuah cahaya yang terang mengenai wajahnya. Ia pun sedikit membuka matanya, dan alangkah dibuat terkejutnya ia saat menyadari jika cahaya itu berasal dari lentera yang terlontar ke arahnya. Gordon pun langsung menghindari lentera itu dengan kebingungan kenapa lentera itu bisa terlempar. Tepat setelah ia bergeser, wajahnya mengenai sesuatu yang berlendir, juga cahaya merah yang bersinar di beberapa titik. Gordon pun langsung mengambil obor dan mengayunkannya ke kanan dan ke kiri. Juga disertai dengan teriakan yang mengatakan ada monster. Seketika orang-orang yang ada di sana terbangun, dengan kebingungan mereka menanyakan ada apa. Dengan panik Gordon menjelaskan jika sebelumnya ada monster di dekatnya. Namun orang-orang itu pun semakin kebingungan mendengarnya. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apapun di sekitarmu. Mendengar itu, Gordon pun langsung berbalik memastikan apakah di belakangnya benar-benar tidak ada apapun. Dan ternyata, apa yang dikatakan orang-orang itu benar adanya. Lalu orang-orang itu pun kembali ke tempat masing-masing sembari mengatakan mungkin itu hanyalah mimpi buruk. Tidak heran dia berisik saat tidur. Abaikan saja dia, kita harus bersiap bila mana ada monster yang muncul lagi. Gordon pun berusaha meyakinkan mereka, jika apa yang sebelumnya ia lihat bukanlah mimpi. Tepat setelah Gordon mengatakan itu, pria kupluk menghampiri mereka sembari membenarkan apa yang dikatakan Gordon. Ia sendiri juga terbangun karena merasakan ada yang aneh. Lentera yang ada di tempatku tiba-tiba menghilang. Setelah pria kupluk mengatakan itu, orang lainnya mulai berdatangan sembari mengatakan aku juga mendengar sesuatu. Aku bahkan mendengar suara tawa yang menyeramkan. Orang yang sebelumnya meragukan Gordon, menanyakan apa benar kalian merasakannya, apa yang sebenarnya terjadi. Dengan serius pria kupluk menimpali, apapun itu, hanya satu hal yang pasti, ada sesuatu yang mengintai kita. Tepat setelah pria kupluk mengatakan itu, Ghislaine menghampiri mereka sembari mengatakan, jadi kalian juga melihatnya. Setelah itu, Ghislaine memerintahkan mereka untuk berkumpul. Ghislaine juga mengajak pemimpin dari setiap regu mercenari untuk berbincang dengannya di dalam tenda. Setelah berkumpul itulah, Ghislaine mulai menceritakan semuanya. Jika mereka sedang dikelilingi oleh para monster, monster satu ini sangat berbahaya, karena mereka tidak bisa melihatnya. Para monster itu pasti mulai membuntuti mereka saat mendekati danau. Dijelaskan, jika monster-monster itu adalah salah satu dari penguasa malam hutan ini, mereka bisa menyatu dalam kegelapan, yang membuat mereka tidak terlihat dan kebal terhadap serangan fisik. Mereka bergerak berkelompok dalam jumlah yang cukup banyak. Monster itu selalu mengikuti mangsanya dan menghilangkan cahaya di sekitarnya dan lalu menyeret korbannya ke dalam kegelapan. Monster itu dikenal dengan sebutan The Hunter of the Dark Pallor. Setelah mendengar penjelasan itu, Belinda menanyakan apa itu alasan beberapa lentera menghilang. Kaor menambahkan, apa monster itu ingin mempermainkan kita sebelum menghabisi kita. Setelah mengatakan itu, Kaor beranjak dari tempat duduknya sembari mengajak mereka untuk menyerang monster itu. Lebih baik menyerang terlebih dulu daripada menari dalam nyanyian mereka. Ghislaine menolak usulan itu, lalu Ghislaine meminta mereka untuk menunggu sampai monster itu menyerang. Saat itulah kesempatan terbaik untuk menyerang balik. Dengan heran Belinda mengungkapkan jika hampir setengah lentera yang mereka miliki menghilang, apa kita hanya akan terus menunggu seperti ini? Mendengar itu, Ghislaine mencoba menenangkan Belinda dengan mengatakan, menyerang secara membabi buta hanya akan memancing sifat ganas mereka. Mereka akan mundur sejenak dan kemudian kembali menyerang dengan strategi baru yang lebih kejam.
itu hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan terbaik untuk menghabisi mereka sekaligus. Mendengar apa yang dikatakan Ghislaine, Gillion menyimpulkan jika Ghislaine sudah memiliki rencana untuk menyerang ratusan monster itu secara bersamaan. Ghislaine mengiyakan, lalu ia menanyakan pada Belinda apa Magic Scroll-nya sudah dibagikan. Belinda mengiyakan. Setelah itu, Ghislaine mulai membicarakan rencana untuk melawan monster itu. Saat ini monster itu sedang mengelilingi kita dari 3 arah. Mereka memperkecil lingkaran dengan mencuri lentera kita. Dengan jumlah kita saat ini, jika kita menyerang mereka, kita hanya akan menerima serangan dari belakang. Mendengar itu, Gillion langsung menyadari alasan Ghislaine membangun tempat peristirahatan di dekat danau, yaitu agar mereka tidak terkepung oleh monster itu dari segala arah. Ghislaine membenarkan tebakan Gillion, walaupun ini situasi yang merugikan mereka, tapi tidak sepenuhnya begitu, karena mereka yang memegang inisiatif pada pertempuran itu. Setelah mengatakan itu, Ghislaine mulai membagi mereka menjadi 3 tim untuk melancarkan rencananya. Tim pertama yang berfungsi sebagai benteng pertahanan, mereka akan bertugas untuk menahan setiap serangan dari monster itu. Tim kedua akan ditugaskan di garisan belakang sebagai unit untuk memberikan peringatan agar pergerakan monster itu terhenti. Dan untuk tim ketiga, akan ditugaskan untuk memberikan serangan balik sekaligus menghabisi monster itu dari sisi kiri. Setelah menjelaskan panjang kali lebar strateginya, mereka dibuat bertanya-tanya apa strateginya benar-benar bisa dilakukan. Kaor menyimpulkan selama bagian tengahnya bisa bertahan, mereka pasti berhasil. Menyela ucapannya, Belinda mengatakan, "Bukankah kamu mengatakan jika monster Palor bisa menyatu dengan kegelapan dan kebal dengan serangan fisik? Lalu bagaimana cara melawan mereka?" Kaor menimpali bukankah mana adalah jawabannya. Lalu Ghislaine pun meminta Belinda untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena mereka memiliki Magic Scroll. Beberapa waktu setelah itu, kemudian Sin memperlihatkan mereka yang sedang berhadapan dengan monster itu dengan formasi yang sudah Ghislaine rencanakan. Ghislaine mengetahui jika monster itu tidak menyukai cahaya dari jurnal milik Duke Delphine. Ketika monster itu terkena cahaya yang kuat, mereka akan menunjukkan bentuk mereka yang sebenarnya. Lalu Ghislaine memerintahkan untuk mengaktifkan beberapa Magic Scroll. Mereka pun langsung merobeknya dan percikan cahaya mulai muncul dari kertas Magic Scroll. Bagaikan kembang api yang diluncurkan, cahaya itu melesat ke atas langit dan lalu ledakan cahaya terjadi di sana. Melihat bentukan asli monster itu, mereka pun dibuat cukup terkejut. Apa itu wujud asli dari monster itu? Meski cahaya telah bersinar menerangi lingkungan di sana, monster-monster itu masih saja menerjang ke arah para mercenari. Mereka pun saling berteriak mengingatkan untuk bersiap menyerang. Dengan formasi yang sudah ditentukan, mereka pun mulai menembaki monster itu dengan crossbow untuk memperlambat pergerakan mereka. Di sisi Ghislaine, ia berteriak mengatakan, "Karena mereka telah memperlihatkan wujud aslinya, ini saatnya bagi kita untuk menyerang balik." Setelah mengatakan itu, Ghislaine langsung menerjang ke arah monster itu, diikuti dengan para pemimpin dari setiap regu mercenari. Beberapa monster pun berhasil mereka tumbangkan dengan sekali serangan. Dikatakan, jika monster Palor memang bisa menyatu dengan kegelapan, tapi ketahanan fisik yang mereka miliki sangatlah lemah. Dengan tim penyerang yang Ghislaine pimpin, mereka bisa dengan mudah menghabisi semua monster itu dengan mudah. Gillion mencoba menarik perhatian para monster itu dengan mengayunkan kapaknya tepat di hadapan monster itu. Tidak hanya mengalihkan, Gillion juga menahan setiap serangan yang dilancarkan monster itu padanya. Sedangkan di sisi Kaor, ia memiliki tugas untuk mengacaukan formasi monster itu dengan langsung menerjang ke bagian tengah. Sedangkan di sisi Belinda, ia ditugaskan untuk melindungi Kaor dengan melemparkan dagger pada monster yang menargetkan Kaor. Dengan begitu, Kaor akan memiliki celah untuk menerobos lebih jauh ke barisan tengah mereka. Setelahnya, Belinda mengisyaratkan jika mereka telah membuka celah untuk Ghislaine menyerang. Ghislaine pun langsung menerjang dengan mana yang menyelimuti tubuhnya. Satu kali tebasan, beberapa monster itu pun berhasil ditumbangkan. Sedangkan di bagian tengah, para mercenari masih berjuang mempertahankan formasi agar tidak goyah. Tembakan demi tembakan mereka lesatkan. Setiap serangan yang mengarah pada mereka, tim perisai dengan sigap menghadang serangan itu. Semakin lama pertempuran itu berjalan, para mercenari itu pun mulai panik. Mereka sangat terkejut karena monster itu terus saja bermunculan. Sedangkan persediaan anak panah yang mereka miliki tinggal sedikit. Mereka pun mempertanyakan kapan tim penyerang akan tiba di sana. Di saat monster itu berhasil mendekati pertahanan mereka, Ghislaine dan rombongannya tiba di sana dan langsung menghabisi monster itu. Ghislaine pun memuji mereka karena telah berhasil bertahan selama ini. Semangat yang sebelumnya goyah, kini bangkit kembali setelah kehadiran Ghislaine. "Bos sudah di sini, kita selamat." Dengan semangat Gordon berteriak mengatakan jika sekarang saatnya untuk menyebar dan kepung monster itu dari segala arah. Ini saatnya kita memukul mereka mundur. Tepat setelah itu,
Mereka semua dikejutkan dengan para monster itu yang menarik mundur pasukannya. Begitu juga dengan Ghislaine. Ia cukup terkejut melihat monster itu yang melarikan diri sebelum mereka mengepungnya. Ia tidak menduga jika monster Palor dapat dengan cepat memahami situasinya. Lalu Ghislaine meminta Belinda untuk mencari pemimpinnya. Cari monster yang memiliki tanduk. Pasti dia yang memberikan sinyal untuk mundur. Kaor pun dibuat heran melihat Ghislaine yang malah mengejar monster itu. Lalu ia bertanya memastikan, apa kita memang harus mengejar mereka? Belinda menambahkan, bukankah lebih baik jika membiarkan mereka pergi? Ghislaine menimpali jika mereka adalah makhluk yang tidak akan melepaskan mangsanya. Meski sekarang mereka terlihat melarikan diri, mereka akan terus memburu kita selama berhari-hari sampai mereka berhasil menghabisi kita. Kita tidak boleh bertarung melawan mereka untuk yang kedua kalinya. Jika kita berhasil menghabisi pemimpinnya, formasi mereka akan kacau, dan mereka tidak akan terstruktur lagi. Kita harus secepatnya mengakhiri ini sekarang juga. Mendengar itu, Belinda sedikit tersenyum. Dia sudah banyak berubah. Gumam Belinda sembari mengeluarkan tali. Lalu Belinda memutar tali itu dan kemudian melemparkannya ke salah satu batang pohon di depannya. Setelahnya, Belinda pun langsung meluncur ke arah atas. Di atas sana, Belinda melihat dengan jelas gerombolan monster itu. Saat itu juga, Belinda melihat pimpinan monster itu yang memiliki beberapa tanduk di atas kepalanya. Lalu Belinda kembali melemparkan talinya, namun kali ini ia mengincar pemimpin monster itu. Tali yang Belinda lemparkan itu pun berhasil membelit leher monster itu. Lalu Belinda berteriak mengatakan jika dirinya sudah menemukan pemimpinnya. Dengan kecepatan tinggi, Ghislaine langsung menghentakkan kakinya dan melesat sembari mengarahkan senjata pada pemimpin monster itu. Serangan itu pun berhasil menghabisi beberapa monster yang ada di belakang pemimpinnya. Meski begitu, serangan itu masih meluncur dengan cepat menuju pemimpin monster yang ada di depan. Tidak lama, serangan itu pun berhasil menembus monster itu. Tidak berhenti di situ saja, Ghislaine langsung mengayunkan senjatanya ke arah samping dan membuat tubuh monster itu terpotong menjadi dua. Setelahnya, Ghislaine berteriak memerintahkan para mercenari yang mengikutinya untuk menghabisi semua monster itu karena pemimpinnya sudah ia habisi. Mendengar itu, dengan semangat mereka pun melancarkan serangan, juga diiringi dengan teriakan mereka yang bergema di sana. Sebaiknya kalian tetap sembunyi saja dalam kegelapan. Ayo kita buat mereka menyesal karena sudah memburu kita. Mendengar teriakan itu, Kaor merasa kesal. Ia meminta mercenarinya untuk tidak membiarkan orang-orang itu tampil lebih baik dari mereka. Beberapa waktu setelah itu, akhirnya semua monster itu pun berhasil mereka kalahkan. Ghislaine juga memuji mereka atas kerja kerasnya. Setelah itu, Ghislaine meminta Belinda untuk menghitung pasukan yang tersisa. Ia juga meminta Kaor untuk menghitung pasukannya. Sedangkan dirinya dan Gillion akan menyebarkan mayat monster itu ke sekitar kamp peristirahatan. Mendengar itu, dengan heran Kaor menanyakan alasannya, untuk apa menyebarkannya. Ghislaine menjelaskan jika bau dari monster itu bisa mengusir monster lain. Monster itu juga adalah salah satu predator kelas atas di pintu masuk Beast Forest. Gillion pun mengejek Kaor yang tidak mengetahui hal itu. Bukankah sudah pasti untuk mengamankan area sekitar? Dasar rendahan. Kaor pun dibuat cukup kesal mendengarnya. Lalu Kaor mengoceh tidak terima jika dirinya dianggap rendahan. Dasar Pak Tua sialan, apa kamu mau main-main denganku? Ayo kita bertarung. Mengabaikan keributan itu, Ghislaine disibukkan dengan pikirannya yang mengatakan jika mereka sudah 10 hari berada di sana. Ghislaine juga beranggapan setelah menghabisi monster Palor, berarti mereka telah menyingkirkan semua ancaman yang ada dalam rute menuju Runestone. Yang tersisa sekarang hanyalah menambang sumber daya Runestone-nya. Menghentikan lamunan Ghislaine, Belinda menghampirinya sembari mengatakan jika dirinya telah selesai menghitung semuanya. Ada 41 orang dari mercenari Cerberus, dan dari mercenari yang kita sewa, ada 3 orang yang hilang. Total semuanya ada 126 orang. Jadi mercenari Cerberus tidak mengalami kerugian, ujar Ghislaine menanggapi perkataan Belinda. Mendengar itu, Kaor pun menyombongkan dirinya, sembari melirik ke arah Gillion. Ia mengatakan tentu saja, memangnya kamu pikir siapa pemimpinnya? Di sisi lain, Gordon menanyakan keberadaan Manus, karena dirinya tidak melihatnya dari tadi. Mungkin saja dia mati, timpal orang di depannya. Menyangkal pernyataan itu, pria kerudung mengatakan, bukankah mereka bilang tidak menemukan mayat siapapun di sini? Pria mata satu menyela dengan mengatakan jika dilihat dari sifatnya, mungkin saja dia melarikan diri dengan 2 orang lainnya. Kemudian kita dibawa ke sisi Manus. Anggapan dari pria mata satu itu benar adanya. Manus ternyata melarikan diri bersama 2 orang lainnya. Pria brewok di belakangnya mengatakan jika pertempuran tadi itu sangat brutal. Kalau kita tidak segera pergi, kita pasti sudah mati. Orang di sampingnya membenarkan, sekarang kita sudah lumayan jauh,
Apa tidak masalah jika kita sedikit memperlambat langkah kita? Mendengar itu, Manus sangat kesal dibuatnya. Ia pun menanyakan, apa kalian gila? Kita harus segera keluar dari hutan ini. Selama monster itu sedang teralihkan, kalau kalian ingin terus hidup, teruslah berlari. Di saat Manus menoleh itulah, ia dibuat keheranan dengan mereka berdua yang terdiam membatu. Dengan heran Manus menanyakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian berhenti berlari? Dengan tubuh gemetaran, juga keringat yang bercucuran, pria dengan ikat kepala menunjuk ke depan sembari meminta Manus untuk melihat ke arah sana. Dan alangkah dibuat terkejutnya Manus, ia menyaksikan sesosok monster yang jauh lebih besar dari monster yang sebelumnya ia temui. Matanya merah menyala, dengan panik Manus mempertanyakan monster apa itu.